buka Alkitab kita, ya, seperti di warta ada tertulis firman yang akan kita pelajari terambil dari kitab Mazmur yang ke-63. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Baik, saya menunggu kita untuk boleh mendapatkan semua. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9 kita akan baca secara bergantian. Kalau secara responsorial saya ayat 1 atau ayat ganjil, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Kita mulai. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan menyebutkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti yang makan dan susu baru menyenangkan, dan dengan diri yang bersorak-sorai untuk memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam nama saya yang pertama bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi dalam masa kesulitan Raja Daud tadi, Bapak Ibu, ya, dia ingat kepada Tuhan. Ya, dikatakan Allahku, kaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jadi langkah yang dilakukan oleh Raja Daud adalah mencari Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita, mengingatkan kita hari ini, carilah Tuhan di masa sulit. Ya, cari Tuhan di masa sulit, bukan cari-cari yang lain. Ya. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan Daud, seperti poin yang ada di warta kita. Bagaimana cara dia, ya, bagaimana Daud menemui Tuhan pada masa sulit ini? Caranya, oke, kita masuk di poin yang pertama. Dikatakan dia melihat ke dalam, artinya dia melihat ke dalam pribadinya. Sering sekali Bapak Ibu, ya, bukan bilang di sini ya, mungkin tak di mana lah. Contohnya Bapak Badut kan gitu ya. Dalam satu kehidupan mungkin bertetangga, satu kampung mungkin lah, kita anggaplah dulu satu desa. Ya. Nah, Daud, ya, dia melakukan melihat ke dalam. Dikatakan, ya, langkah pertama yang dilakukan Daud adalah melihat ke dalam. Yang didapati Daud ternyata adalah kekurangan dalam kerohanian. Jadi kurang rohani rupanya dia. Jadi kalau gelar-gelar SH ini hati-hati, rupanya kita harus koreksi apakah kita sudah hidup dalam kerohanian dengan baik. Kalau rohani kita baik, tentu gelar SH tadi yang dalam tanda kutip SH-nya tidak melekat pada kita. Oh, rupanya aku yang salah. Kok bisa ya setiap orang memusuhi? Padahal firman Tuhan mengatakan berteman atau kasihilah musuhmu. Berteman dengan semua orang. Kok semua jadi musuh? Tentu dalam pribadi kita rupanya ada yang salah. Dalam skop kecil lah gitu ya. Dalam skop kecil, lingkup kerja kita. Kalau ada 10 orang, masa semuanya 10 itu musuh kita? Berarti ada yang sesuatu yang salah sama kita.
koreksi diri, lihat ke dalam. Ternyata Daud melihat kekurangan kerohanian. Jadi jangan cepat-cepat pelit salahkan orang. Wah, dia itu tak jelas dan lain sebagainya. Koreksi pribadi, lihat ke dalam. Nah, di ayat yang kedua di poin yang kedua dikatakan melihat ke atas. Ya, tadi setelah mengkoreksi diri, melihat ke dalam, melihat ke atas. Artinya teringat kepada Tuhan. Ya. Melihat kepada Tuhan, melihat betapa manisnya Tuhan itu, betapa baiknya dan lain sebagainya. Ini cara kedua yang Daud lakukan untuk menemui Tuhan di masa sulit. Melihat ke atas, betapa baiknya, betapa manisnya Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat salahkan orang, kita sendiri belum tentu benar dan lain sebagainya. Lihat ke dalam, lihat ke atas, ingat Tuhan. Secara cepat saja, di poin yang ketiga dikatakan apa yang dilakukan Daud, ya, untuk menemui Tuhan di masa sulit. Poin ketiga berkata melihat ke belakang. Melihat ke belakang ini, Bapak Ibu, bukan berarti dia menoleh, mengingat-ingat masa lalu, mungkin dia hidup dalam kesalahan dan lain sebagainya. Tapi lebih tertuju kepada dia mengingat betapa baiknya Tuhan. Masa sulit yang dihadapinya pada saat itu, ya, jangan cuma itu aja diingat, Bapak Ibu. Kesulitan-kesulitan kita yang kita alami sekarang, jangan itu aja ingat, gitu. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kita klaim Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat dan lain sebagainya. Begitu memiliki menjumpai kesulitan, lupa yang baik-baik tadi. Jangan. Jadi harus mengingat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, sepanjang hidup kita hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Betapa baiknya Tuhan. Jadi jangan seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, jelas-jelas dilihat segala macam mujizat terjadi di depan mata mereka. Mereka alami sendiri, ya. Di padang gurun tak ada air minum keluar dari batu. Tak ada makanan dikirim mana. Pengen makan daging dikirim burung puyuh. Terhalang oleh laut, terbelah lautnya. Begitu lewat, namanya Tuhan itu. Jangan sampai kita seperti itu, yang sudah menyaksikan sendiri kebesaran-kebesaran Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, menemui sedikit kesulitan, lupa. Jangan. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, saya sering berandai-andai, Bapak Ibu. Andainya begini, andaikan saya hidup di zamannya bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba berandai dulu kita semua. Andaikan kita adalah umat Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu, melihat segala macam kekuasaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, kita alami sendiri. Benarkah kita tetap setia? Atau justru kita sama seperti bangsa Israel tadi bersungut-sungut? Kalau kita lah salah satu di antara orang Israel itu, wah, jangan-jangan saya ikut juga bersungut-sungut, kan gitu ya? Karena kebanyakan mayoritas bersungut-sungut. Mayoritas mereka. Padahal baru saja, mungkin dalam hitungan detik, menit, baru mereka melewati laut yang terbelah. Setelah lewat, lupa lagi.
Wah Pak, gimana? Nggak bisa lah kita berandai-andai, orang kita nggak mengalami, tidak melihat langsung mujizat Tuhan itu kok. Nggak pernah saya lihat laut terbelah kok. Kebesaran Tuhan mana yang mau saya lihat? Saya mau katakan Bapak Ibu, saya mau minta kita berhadap-hadapan dulu. Coba lihat wajah kiri kanan kita. Lihat saja. Ya. Oke, cukup ya. Ada berapa kita? Kalau saya hitung secara cepat ada sekitar 300 kira-kira, ada ya? Oh enggak ya? Nah, betul ya. 100 kita bilang 100. Apa yang bisa kita simpulkan dari kebesaran Tuhan? Di antara kita semua, mulai dari depan ini pemusik sampai ke belakang sana, saya tidak menjumpai satupun kita yang mirip wajahnya. Semua berbeda-beda ya. Ada 300 macam wajahnya. Kalau mungkin kita ada digabungkan dengan sesi kedua, ada sekitar 300, ya 300 itu wajah kita. Kalaupun mungkin ada kembar, tetap ada bedanya Bapak Ibu. Apa enggak kebesaran Tuhan menurut kita? Dia tidak salah cetak, oh wajah Pak Sembiring miriplah sama Pak Setinja, enggak. Jadi miliaran orang di bumi ini pun kebesaran Tuhan tak ada yang mirip. Saya mau katakan itu kebesaran Tuhan yang kita saksikan saat ini. Tidak harus laut terbelah, tidak harus datang burung-burung puyuh, tidak harus mengalir air di padang gurun. Lihat wajah kiri kanan, tak ada yang mirip. Itu kebesaran Tuhan. Tapi kok ya di masa sulit, kita melupakan kebesaran Tuhan. Ingat, nah kalau saya bilang tadi, andaikan kita adalah orang Israel dulu, wah jangan-jangan kita orang yang musuh-musuh juga. Jumpa masa sulit, wah bagaimana ini Pak Musa? Oh maaf, ada nama Musa? Gak ada ya? Kami lapar, kami haus. Yang mau membunuh yang ada di tengah hutan ini, di tengah padang gurun ini, dan lain sebagainya. Padahal mereka menyaksikan kebesaran Tuhan langsung oleh matanya, bukan dengan cerita, langsung. Tapi jumpa masa sulit bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu kita kembali supaya tidak melebar gitu ya. Melihat betapa kebaikan Tuhan, betapa Tuhan itu baik, memelihara kita. Wah dulu saya sering sakit-sakitan, tapi karena kebaikan Tuhan saya boleh sembuh. Ingat itu. Wah dulu ekonomi saya rusak, hancur dan lain sebagainya. Sekarang puji Tuhan sudah bisa makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Ingat. Wah dulu hidup saya susah, berkelahi dan lain sebagainya. Sekarang sudah berteman dengan semua orang. Ingat kebaikan. Jadi jangan sulit aja yang diingat. Jadi pada saat kita sakit, aduh nggak ada lagi ya, jangan. Ingat kebaikan Tuhan. Kebesaran Tuhan nyata di depan mata kita. Nyata. Bukan hanya yang diceritakan di firman Tuhan yang kita, tapi di depan mata kita pun dia nyata. Salah satunya seperti yang disampaikan tadi. Itu kebesaran Tuhan. Karena kalau kita mirip, bingung nanti pasangan kita yang cari mana ini kan kira-kira seperti itu ya. Salah satu poin namanya. Nah, di poin yang keempat, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pamungkas poinnya ya. Melihat ke depan. Ya. Dalam, atas, belakang, depan. Cara Daud untuk mengatasi, menemui Tuhan pada masa sulit, melihat ke depan. Kehidupan kita tidak akan berhenti sampai sini saja. Ya. Sering ini kita ucapkan pada saat kita memberikan
kata-kata peneguhan, penghiburan. Kalau mungkin pada saat salah satu keluarga ada yang dipanggil Tuhan, ayo semangat Bu, semangat Pak, masih ada kehidupan yang harus kita jalani. Pandang ke depan, oh ya, anak-anakku, kehidupanku harus terus berjalan. Bahasa Inggrisnya the show must go on, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Pertunjukan itu, kehidupan itu akan harus tetap berjalan.